Saudara-saudari terkasih, selamat memasuki masa Prapaskah, masa pertobatan. Karena salah satu tujuan utama dari masa Prapaskah adalah pertobatan, maka bacaan-bacaan liturgi yang akan kita dengarkan selama masa Prapaskah bertujuan untuk membantu kita dalam proses pertobatan kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi murid Tuhan Yesus yang lebih baik. Tema dari bacaan-bacaan liturgi yang akan kita dengarkan pada Minggu Prapaskah pertama, yaitu minggu ini, kurang lebih berbicara tentang dosa. Kalau kita mendengar kata dosa, maka kesannya agak-agak mengerikan. Namun demikian, saudara-saudari, pertobatan, perbaikan diri, itu hanya bisa dicapai kalau kita berani masuk ke dalam hal yang dianggap mengerikan ini, yaitu dosa. Kalau kita sedang sakit dan kita pengen sembuh, maka salah satu cara yang bisa ditempuh adalah pergi ke dokter. Dan kalau kita pergi ke dokter, maka salah satu hal yang akan dilakukan oleh dokter adalah membuat diagnosa. Mencari kira-kira kita itu sakit apa sih? Kira-kira akar persoalannya itu apa sih yang menyebabkan kita menjadi sakit? Nah, kalau kita sudah tahu akar persoalannya, maka kita tahu apa yang harus dilakukan supaya kita menjadi sembuh. Demikian juga halnya dengan pertobatan. Kalau kita mau berhasil dalam pertobatan kita, mau berhasil mengubah diri kita menjadi lebih baik, maka hal yang perlu ditempuh adalah mencari kira-kira akar masalahnya itu apa sih? Penyakit kita itu sebetulnya apa? Dan semua dari kita itu punya satu penyakit umum, yaitu dosa. Maka kalau kita mau sembuh, kita perlu berani masuk meneliti dosa itu sebetulnya datangnya dari mana, prosesnya bagaimana. Kalau kita berani untuk meneliti isinya, berani masuk ke dalam proses yang dianggap mengerikan itu, maka harapannya kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Sama seperti tadi, kalau kita pergi ke dokter, kita sudah tahu kita sakit apa, maka kita tahu juga apa yang akan dilakukan selanjutnya supaya kita sembuh. Nah, bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan pada Minggu Prapaskah pertama, yaitu minggu ini, kurang lebih ingin membantu kita meneliti dosa itu sebetulnya datangnya dari mana? Apa yang terjadi ketika kita berdosa? Ada gejolak apa? Ada dinamika batin apa di dalam diri kita sehingga kita jatuh ke dalam dosa itu. Dengan kata lain, sebetulnya bacaan-bacaan pada minggu ini itu semacam menjadi cermin untuk kita. Supaya kita bisa ngaca. Sebetulnya apa sih yang terjadi dalam diri saya? Tentu saja ini untuk meneliti diri sendiri, bukan untuk meneliti orang lain. Maka supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih lengkap tentang diri kita sendiri, mari kita mengulas bacaan-bacaannya dalam Insap Intip Sabda bersama dengan Frater Revi. Saudara-saudari, mari kita mulai dengan bacaan pertamanya yang diambil dari kitab Kejadian bab 2 ayat 7 sampai 9, lalu dilanjutkan dengan bab 3 ayat 1 sampai 7. Pada bagian awal dikatakan, Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Saudara-saudari, kitab Kejadian bab 2 ayat 7 memberikan informasi kepada kita manusia, itu bahan bakunya atau bahan dasarnya ada dua. Yang pertama adalah debu tanah, dan kemudian debu tanah itu dihembusi nafas kehidupan. Dengan mengatakan bahwa bahan dasar kita itu adalah debu, kita sebetulnya diingatkan bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Kita itu cuma debu. Kita menjadi bernilai di hadapan Allah karena kita yang adalah debu ini diberi nafas kehidupan oleh Allah. Saudara-saudari, hari Rabu yang lalu adalah hari Rabu Abu. Pada hari tersebut, kalau Anda mengikuti perayaan Ekaristi, maka di dahi kita itu akan diolesi debu. Biasanya sambil mengoleskan debu ke dahi, imam itu sambil mengucapkan sesuatu. Biasanya rumusan yang lebih banyak digunakan itu adalah bertobatlah dan percayalah pada Injil. Hari Rabu Abu adalah awal dari masa Prapaskah. Dengan mengatakan bahwa bertobatlah dan percayalah kepada Injil, pernyataan itu menjadi reminder untuk kita bahwa masa Prapaskah itu adalah masa pertobatan. Akan tetapi, ada satu rumusan lain yang memang lebih jarang digunakan. Rumusan lain adalah engkau adalah debu dan akan kembali menjadi debu. Rumusan itu mengingatkan kita kepada ayat ini, bahwa kita itu dibentuk oleh Allah sebetulnya dari debu. Dengan demikian kita itu sebetulnya tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Akan tetapi kita menjadi berarti karena Allah yang membuat kita menjadi berarti.
Bagaimana caranya? Dengan menghembuskan nafas hidup. Kesimpulannya, tanpa Allah, kita itu tidak ada artinya. Bagian selanjutnya menceritakan bahwa Tuhan membuat Taman Eden, kemudian manusia ditempatkan di taman itu. Diceritakan pula bahwa taman itu sungguh lengkap, segala sesuatunya disediakan. Di situ juga diceritakan bahwa ada pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mungkin kita sudah tahu bahwa Allah melarang manusia untuk memakan buah dari pohon pengetahuan itu. Nah, sekarang mari kita masuk ke bab 3 ayat 1-7. Dikatakan bahwa di situ ada ular. Saudara-saudari, kita perlu menyadari bahwa kitab Kejadian itu adalah tulisan atau sastra yang mengandung banyak simbol. Ular di sini adalah simbol yang mewakili iblis, mewakili kuasa kejahatan yang suka mengganggu manusia, yang suka menggoda manusia supaya terpisah dari Allah. Apa saja sih sifatnya iblis menurut kitab Kejadian? Sifat yang pertama adalah dia cerdik. Artinya dia banyak akalnya. Iblis itu tidak bodoh. Dia selalu mengusahakan bagaimana caranya supaya manusia itu jatuh dan punya relasi yang buruk dengan Allah. Selain cerdik, mari kita lihat karakteristik berikutnya. Dikatakan bahwa ular itu berkata kepada perempuan, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Saudara-saudari, kalau kita berhati-hati membaca kalimat dari si ular ini, maka kita bisa menemukan sesuatu. Coba kita ingat-ingat kembali. Yang dilarang oleh Allah supaya buahnya jangan dimakan, itu adalah hanya buah dari pohon pengetahuan. Bukan semua pohon. Tapi ular ini mengatakan, bukankah semua pohon dalam taman ini buahnya tidak boleh dimakan? Maka dari sini, saudara-saudari, kita bisa melihat karakter kedua dari iblis. Iblis itu biasanya lebay, berlebihan. Allah itu cuma melarang supaya manusia tidak makan buah dari satu pohon. Tapi iblis mengatakan, bukankah semua pohon di sini buahnya nggak boleh kamu makan? Dia punya sifat lebay, berlebihan. Yang seharusnya hanya segini, oleh iblis diceritakan seolah-olah jadi sangat rumit, sangat besar. Maka kita perlu berhati-hati dalam kehidupan sehari-hari kalau kita mulai berpikir berlebihan, mulai berpikir lebay, membesar-besarkan sesuatu, hati-hati. Siapa tahu itu adalah gerak roh jahat mengganggu kita. Mungkin masalah kita itu cakupannya hanya sebesar ini saja dan bisa kita selesaikan langsung. Tapi kadang-kadang iblis menggoda kita, membuat kita berpikir bahwa masalahnya menjadi sangat rumit, kemana-mana, sangat kompleks. Sehingga kita menjadi pusing, sehingga kita menjadi bingung, dan pada akhirnya kita menjadi kesulitan untuk menyelesaikan masalah itu. Atau contoh lainnya terjadi biasanya ketika kita bergosip. Yang namanya gosip itu semakin digosok semakin sip. Maka biasanya peristiwa yang biasanya terjadinya itu sebesar ini seakan-akan dibuat menjadi heboh, menjadi rumit, menjadi seru, menjadi banyak bumbunya. Nah, hati-hati kalau kita mulai punya kecenderungan untuk melebih-lebihkan sesuatu, barangkali siapa tahu itu datangnya bukan dari kuasa baik, tetapi dari kuasa jahat, dari iblis yang suka melebih-lebihkan. Maka orang bijak sering mengatakan segala sesuatu yang berlebihan atau yang ekstrim itu biasanya kurang baik. Kalau kita kebanyakan makan, tidak baik. Kalau kita kurang makan, juga tidak baik. Yang baik adalah ketika segala sesuatunya sesuai dengan porsinya, seimbang. Setelah ular mempertanyakan sesuatu yang lebay itu, kemudian perempuan atau Hawa berkata kepada ular itu, buah-buahan yang ada di sini boleh kami makan, tetapi buah pengetahuan itu jangan. Di situ Hawa masih sadar, masih bisa memberikan jawaban yang cukup bijaksana terhadap godaan ular tadi. Tapi kemudian sesudah itu, ular tidak menyerah. Ular kemudian mencari jalan lain supaya Hawa jatuh ke dalam dosa. Apa yang dikatakan oleh ular? Dalam ayat yang keempat dikatakan, sekali-kali kamu tidak akan mati. Saudara-saudari, kita selalu harus berhati-hati kalau kita berjumpa dengan kata sekali-kali tidak apa-apa. Kata-kata itu perlu kita sikapi dengan bijaksana. Karena biasanya iblis suka menggoda kita dengan kata-kata ini. Sekali-kali nggak apa-apa. Hari ini dia mengatakan sekali-kali nggak apa-apa kamu makan makanan yang enak-enak itu, yang banyak makannya nggak apa-apa. Besoknya hal yang sama terjadi. Sekali-kali nggak apa-apa kamu makan enak sebanyak-banyaknya. Besoknya lagi hal yang serupa kembali terulang dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga sekali-kalinya itu akhirnya tidak menjadi sekali, tapi berkali-kali. Lanjut ke ayat 5. Tetapi Allah mengetahui
bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kalau mau dibahasakan ulang, kalimat dalam ayat yang kelima ini bunyinya seperti ini. Kamu tuh ya, jangan mau dibodohin sama Tuhan. Karena dia itu nggak mau kamu menjadi sama seperti Tuhan. Makanya kamu dilarang untuk makan buah itu. Iblis seringkali membuat kita menjadi curiga terhadap Allah. Punya pikiran negatif terhadap Allah. Nah, setelah diomong begitu oleh iblis, pada ayat yang ke-6 dikatakan bahwa Hawa melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Nah, di sini mulai dikatakan bahwa Hawa tergoda. Hawa mulai jatuh ke dalam godaannya ular. Kejatuhan manusia terhadap godaan iblis ini dikatakan dalam 3 hal. Pertama, buah pohon itu kelihatannya baik untuk dimakan. Itu yang pertama, baik untuk dimakan. Lalu yang kedua, sedap kelihatannya. Dan yang ketiga, menarik hati karena memberi pengertian. Ayat ini memberikan kepada kita 3 jenis godaan yang bisa melumpuhkan kita atau yang bisa menjatuhkan kita. Godaan pertama diwakili dengan kata-kata baik untuk dimakan. Nah, ini adalah godaan yang sifatnya itu keinginan daging dan nafsu-nafsu lainnya yang berkaitan dengan hal-hal yang sifatnya kedagingan. Mungkin sekarang kita sedang berusaha untuk hidup sehat, tetapi kemudian iblis menggoda kita untuk punya pola makan yang tidak sehat. Lalu yang kedua, godaan yang kedua itu diwakili oleh kata-kata sedap kelihatannya. Nah, ini adalah godaan yang sifatnya visual. Nah, biasanya godaan yang kedua ini itu berkaitan dengan godaan-godaan yang sifatnya materialistis. Godaan untuk punya harta yang banyak, untuk menguasai jabatan tertentu, godaan untuk menguasai sesuatu secara tidak baik. Nah, sedangkan godaan yang ketiga itu tadi dikatakan menarik hati karena memberi pengertian. Saudara-saudari, yang dikatakan memberi pengertian di sini itu adalah godaan manusia itu menjadi serba tahu. Nah, siapa sih yang sebetulnya serba tahu? Yang serba tahu itu sebetulnya kan hanya Allah. Tapi manusia kadang-kadang tergoda untuk menjadi seperti Allah atau bahkan ingin melampaui Allah. Persis inilah yang terjadi ketika manusia itu tergoda untuk makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Karena manusia ingin melepaskan diri dari Allah. Dalam bahasa sederhana, godaan yang ketiga ini adalah godaan untuk ngelunjak, godaan untuk menjadi tidak tahu diri. Dikatakan di awal tadi bahwa kita itu hanyalah debu yang diberi nafas oleh Allah. Jadi sebetulnya kita ini adalah ciptaan. Kita tidak mungkin melebihi Sang Pencipta. Nah, saudara-saudari, kita perlu berhati-hati dengan 3 godaan tadi. Godaan yang dekat dengan nafsu lahiriah, nafsu kedagingan. Kemudian yang kedua adalah godaan yang sifatnya ingin menguasai, terutama menguasai hal-hal yang sifatnya materialistik, hal-hal yang sifatnya duniawi. Dan godaan yang ketiga adalah godaan ingin menjadi sama seperti Allah, atau bahkan melampaui Allah. Godaan untuk menjadi tidak tahu diri, godaan untuk menjadi orang yang ngelunjak. Kita perlu berhati-hati kalau kita mulai merasa bahwa saya bisa melakukan segala sesuatu sendiri tanpa bantuan Allah, tanpa keterlibatan. Kita menjadi sok jago, merasa tahu segala sesuatu, bisa melakukan segala sesuatu. Hati-hati, itu adalah salah satu contoh dari godaan yang ketiga ini. Lalu dikatakan selanjutnya pada ayat yang ke-6, Hawa mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya, yaitu Adam. Maka, kata ayat 7, terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat yang ke-7 ini ingin memberikan gambaran kepada kita bahwa pada awalnya biasanya dosa itu indah. Akan tetapi sesudah dosa itu dilakukan, biasanya kita mulai sadar bahwa ada sesuatu yang salah. Kemudian kita mulai merasa malu, mulai merasa gagal. Dan biasanya kalau kita sudah mulai merasa malu, mulai merasa gagal, mulai merasa salah, kita menjadi takut. Dan kalau kita sudah takut, maka kita biasanya mulai mencari-cari cara supaya ketakutan kita itu tertutupi. Rasa malu kita itu tertutupi. Seperti yang dilakukan oleh Adam dan Hawa tadi. Maka kita perlu berhati-hati. Biasanya satu dosa itu bisa diikuti oleh dosa-dosa yang lain. Karena biasanya setelah satu dosa terjadi, kita perlu melakukan dosa lain untuk menutupi dosa yang pertama. Lalu dosa yang kedua juga
nanti harus ditutupi oleh dosa selanjutnya, dan seterusnya. Itulah cara kerja iblis. Setelah kita mendalami bacaan pertama, saya ingin mengajak Anda untuk lanjut ke bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 4 ayat 1 sampai 11. Injil ini masih serupa dengan bacaan pertama, berbicara tentang iblis yang menggoda manusia. Hanya perbedaannya, kalau tadi dalam bacaan pertama yang digoda adalah Adam dan Hawa, kalau dalam Injil yang digoda adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau tadi Adam dan Hawa dikisahkan jatuh ke dalam godaan si iblis, bagaimana dengan Yesus? Mari kita lihat bersama. Pada ayat yang pertama dikatakan, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Saudara-saudari, dalam dunianya bangsa Israel, orang-orang Yahudi, padang gurun itu sangat erat kaitannya dengan markasnya iblis. Kenapa? Kita perlu mengingat kisah Keluaran ketika bangsa Israel memulai perjalanan dari Mesir sampai akhirnya ke tanah terjanji, mereka melewati padang gurun. Dan di padang gurun mereka melalui aneka macam cobaan, hal-hal yang berat. Maka padang gurun yang digunakan oleh Matius di dalam Injilnya itu ingin menggambarkan suatu situasi penuh pencobaan. Ini adalah markasnya iblis. Ayat yang pertama mengatakan bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun. Roh di sini itu menggunakan huruf kapital. Artinya rohnya ini bukanlah roh jahat, tetapi roh Allah, Roh Kudus. Artinya Tuhan Yesus masuk ke markas musuh bukan karena digoda oleh iblis untuk datang ke padang gurun, bukan. Tetapi Allah sendiri yang berinisiatif membawa Yesus masuk ke dalam markas musuh. Kita bisa bertanya, kok Allah berani-beraninya ya menuntun Yesus melalui rohnya untuk masuk ke markas iblis? Kira-kira kenapa? Satu-satunya alasan yang paling memungkinkan adalah karena Allah punya kuasa. Seseorang berani masuk ke markas musuh hanya karena dia tahu bahwa dia berkuasa atas musuhnya. Selain itu, saudara-saudari, peristiwa Yesus memasuki padang gurun juga ada urusannya dengan latihan rohani. Kita pakai perumpamaan olahraga. Apa yang sebetulnya kita lakukan ketika kita berolahraga? Kita sebetulnya sedang, dalam tanda kutip, menyiksa tubuh kita dalam kadar yang cukup. Misalnya, kita jogging sekian kilometer. Atau kita pergi ke gym, kemudian kita melakukan latihan tertentu di gym. Tubuh kita, otot kita sedang dilatih. Sebetulnya sedang dalam tanda kutip diberi siksaan tertentu. Sekali lagi dalam kadar yang cukup. Untuk apa? Tujuannya adalah supaya nanti otot-ototnya semakin kuat. Supaya tubuh kita semakin kuat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu masuk ke padang gurun bukan karena dia sok jago. Bukan karena dia ingin menunjukkan atau memamerkan kekuasaannya. Tapi ini adalah model atau contoh untuk kita bahwa kalau kita mau bertumbuh secara rohani, maka kita perlu latihan. Cara latihannya bagaimana? Ya kita langsung menjumpai sang musuh itu. Sama seperti tadi kita olahraga. Gimana caranya melatih tubuh kita? Tubuh kita diberi latihan dengan cara diberi beban, diberi siksaan tertentu. Nah, jiwa kita pun perlu dilatih. Bagaimana caranya? Pertemukanlah jiwa kita itu dengan musuh, tapi dalam kadar yang cukup. Contoh latihan yang bisa melatih jiwa kita, melatih otot-otot rohani kita itu adalah misalnya pantang dan puasa. Ketika kita berpantang, kita sebetulnya sedang, dalam tanda kutip, menyiksa diri kita. Kenapa? Karena kita melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hasrat diri. Saya pengen makan es krim, saya suka banget es krim. Tapi saya dengan sengaja memilih pantang es krim. Supaya apa? Supaya saya melatih diri saya menjadi tidak kecanduan es krim. Menjadi tidak bergantung kepada es krim. Karena saya tahu bahwa saya adalah pribadi yang kuat. Saya bisa menjadi pribadi yang lepas, bebas, tidak tergantung kepada es krim. Tanpa es krim pun saya bisa hidup. Kita justru memasuki medan pertempuran, berjumpa dengan musuh, tetapi dalam kadar yang cukup, tidak sampai menyiksa diri kita secara berlebihan. Tujuannya adalah supaya kita melatih diri. Tentu saja kalau kita pergi ke gym atau kita jogging, kita tidak mungkin melakukan latihan dengan porsi yang berlebihan. Kalau porsinya berlebihan, maka tubuh kita akan sakit. Tetapi kalau porsinya pas, maka tubuh kita akan terlatih menjadi kuat. Sama halnya dengan latihan rohani, latihan jiwa. Kita melakukan sesuatu untuk melatih diri kita supaya tidak mager. Berjumpa dengan musuh, memasuki medan pertempuran yang sulit,
Kemudian di situ nanti kita akan latihan. Pada ayat yang ketiga diceritakan bahwa ada iblis datang untuk mencobai Tuhan Yesus. Lalu dia memberikan godaan yang pertama, yang berbunyi sebagai berikut. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi pada ayat yang keempat Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara-saudari, godaan yang pertama ini ada urusannya dengan makanan. Ini adalah godaan yang sifatnya kedagingan, dekat dengan nafsu-nafsu lahiriah. Godaan ini sangat mirip dengan godaan pertama tadi yang dialami oleh manusia dalam kitab Kejadian. Perhatikan jawabannya Tuhan Yesus. Dikatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa manusia tidak butuh roti. Tidak. Tuhan Yesus mengatakan hidup manusia itu tidak hanya ditentukan oleh roti saja. Kata saja di sini tuh sangat penting. Karena ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak anti makanan. Kita itu tetap butuh makan. Tetapi hidup kita tidak hanya ditentukan oleh makanan saja. Jangan sampai kita menjadi tergantung kepada nafsu kedagingan kita. Kalau kita hidup hanya mengikuti dorongan nafsu, maka sebetulnya kita membiarkan nafsu itu menjadi bos kita, menjadi pimpinan kita. Sementara kita ini adalah hambanya, yang disuruh-suruh oleh si bos ini. Pertanyaannya, apakah kita mau membiarkan diri kita menjadi hamba atas nafsu diri kita sendiri? Tuhan Yesus mengingatkan bahwa kita itu bisa hidup melampaui nafsu kita sendiri. Harusnya tuh kita yang menjadi bosnya. Nafsunya itu menjadi hamba yang mengikuti apa yang kita anggap baik. Mari menjadi bijaksana, menguasai nafsu kita. Kalau kita lapar, mari mempertimbangkan dulu. Ini waktu yang tepat untuk makan atau tidak ya? Makanan apa yang sebaiknya saya makan ya untuk kesehatan saya sendiri? Kalau kita sudah mulai bisa membuat pertimbangan seperti itu, maka artinya kita sudah mulai bisa mengatasi atau menguasai nafsu kita. Nafsunya yang menjadi hamba, kitanya yang menjadi tuan atas nafsu itu. Saudara-saudari, kita lanjut ke godaan yang kedua. Pada godaan yang kedua ini, iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Kemudian iblis menggoda Yesus untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Iblis berkata kepada Tuhan Yesus, jatuhkanlah dirimu, gak apa-apa. Nanti akan ada malaikat-malaikat yang akan menghindarkan kamu dari jatuh. Saudara-saudari, godaan kedua yang dialami Yesus ini sangat dekat, sangat erat kaitannya dengan godaan ketiga yang tadi dialami oleh Hawa. Ini adalah godaan untuk menjadi sok jagoan di hadapan Allah. Godaan untuk menjadi tidak tahu diri. Merasa bahwa saya kan anak Allah, saya tidak akan dibiarkan jatuh oleh Allah, tidak mungkin. Menjadi ngelunjak, mentang-mentang anak Allah, maka saya bisa melakukan apapun semau saya. Di dalam godaan ini juga ada godaan untuk menjadi populer. Ingin melakukan sesuatu yang sifatnya spektakuler, yang luar biasa. Supaya dilihat oleh banyak orang, supaya dianggap hebat oleh banyak orang. Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita juga merasakan hal yang sama. Saya ini kan setiap minggu sudah merayakan misa, atau bahkan mungkin saya merayakan misa setiap hari. Saya setiap hari sudah berdoa. Saya setiap hari berpuasa. Saya kalau ke gereja itu memberikan kolekte yang besar. Saya ini anggota DPP. Kalau sudah mulai ada kalimat-kalimat semacam itu di dalam hati, sebaiknya kita mulai waspada. Seakan-akan kita punya privilege, punya keistimewaan. Hati-hati karena nanti kita bisa jatuh pada dosa tidak tahu diri. Dosa ngelunjak. Seakan-akan saya ini lebih spesial daripada yang lain. Kata kitab Kejadian tadi, kita ini diciptakan dari debu. Dan kita menjadi berharga karena Allah memberikan nafas hidup kepada kita. Kalau Allah tidak mau berbaik hati, kita ini nggak ada apa-apanya. Lalu godaan yang ketiga yang dialami oleh Yesus, itu dikisahkan dalam ayat yang ke-8 sampai ayat 10. Dikatakan bahwa iblis membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dalam kemegahannya. Lalu kemudian iblis menggoda Yesus. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah aku. Ini adalah godaan yang sangat dekat dengan godaan kedua yang ada dalam kitab Kejadian. Yaitu godaan yang sifatnya harta material. Godaan yang sifatnya ingin menguasai dunia. Kalau kita mau meneliti kalimat iblis ini, maka sebetulnya iblis ini tuh pembohong. Kenapa pembohong? Karena dia mengatakan, semua itu akan kuberikan kepadamu.
Artinya kita itu akan diberikan segala sesuatu. Kita akan dibuat bisa menguasai segala sesuatu oleh iblis. Tapi ada lanjutannya. Jika engkau sujud menyembah aku. Dengan embel-embel belakang ini, kita tahu bahwa iblis itu bohong. Dia tadi kan menjanjikan segala sesuatu akan menjadi milik kita. Asalkan kita mau sujud kepada dia. Artinya, tidak segala sesuatu dia berikan kepada kita. Karena kalau kita diberi segala sesuatu, harusnya kita juga bisa menguasai iblis itu. Tapi kata iblis, asalkan kamu mau sujud kepadaku. Artinya ada satu hal yang tidak diberikan oleh iblis, yaitu kuasa untuk menguasai dan mengalahkan dia. Artinya iblis itu bohong. Sekali lagi tadi kita ingat bahwa biasanya dosa itu pada awalnya kelihatannya sangat indah. Tapi kemudian baru belakangan kita jadi harus membayar sesuatu untuk menutupi dosa itu. Saudara-saudari, kalau tadi dalam kitab Kejadian, setelah mengalami 3 godaan, manusia jatuh ke dalam dosa. Maka di dalam Injil Matius, setelah mengalami 3 godaan, Tuhan Yesus tetap bertahan. Sekarang mari kita lanjut ke bacaan kedua yang diambil dari Roma bab 5 ayat 12 sampai 19. Pada ayat ke-12 dikatakan, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang yang dimaksud di sini adalah Adam, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kesalahan yang dilakukan oleh Adam itu membuat relasi antara manusia dengan Allah terputus. Karena manusia di Taman Eden makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Dengan makan buah pengetahuan itu di Taman Eden, manusia merasa bahwa saya bisa hidup sendiri tanpa Allah. Saya punya kebijaksanaan sendiri. Karena saya ingin menyamai Allah yang tahu tentang pengetahuan tentang yang baik dan yang buruk. Tapi di ayat yang ke-15, Paulus mengatakan begini, tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Karena dosanya Adam, relasi manusia dengan Allah itu terputus, tetapi ada kuasa yang lebih hebat yang bisa membayar dosanya Adam, sehingga manusia dengan Allah kembali berdamai. Siapakah yang bisa membuat relasi ini menjadi pulih kembali? Kata Paulus tadi dikatakan bahwa dia adalah Yesus Kristus. Dan kuasa Yesus Kristus ini pasti lebih besar daripada kerusakan yang dibuat oleh Adam. Karena kalau kuasanya Tuhan Yesus tidak sebesar kerusakan yang dilakukan oleh Adam, maka relasi manusia dengan Allah tidak akan sepenuhnya menjadi pulih. Tetapi kuasanya Yesus itu melampaui kerusakan yang dilakukan oleh Adam. Kalau dalam kitab Kejadian, dalam bacaan pertama, kita melihat kisah kejatuhan manusia. Dalam Injil Matius, kita bisa melihat kemenangan manusia atas kuasa jahat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.